Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, masihkah kalian ingat dengan tank boot Antasena? Salah satu alutsista yang pastinya kalian nanti-nantikan selama ini kan bos? Ya, secara awamnya, alutsista ini adalah sebuah kendaraan tempur dengan konsep perpaduan antara tank dan boot. Dapat meluncur dengan cepat, meliuk-liuk di antara rawa-rawa, menyusuri lembah, sungai, sampai akhirnya ke pantai. Dan tahukah kalian bahwa sebenarnya Antasena ini pun memiliki versi kapal rudalnya bos? Nah, penasaran nggak? Setelah ini di akhir video kita bahas ya bos. Kali ini kita bahas dulu berita terbarunya. Dikutip dari akun Twitter PT Pindad yang diwartakan kembali oleh Defense Studies, mewartakan bahwa alutsista terbaru tank boot telah meluncur di perairan Banyuwangi pada hari Rabu 28 April 2021 kemarin. Tank boot ini pun meluncur di perairan untuk menjalani tahapan uji internal demi memeriksa kembali seluruh fungsi kapal di atas air bos. Artinya, pengujian ini pun merupakan uji fungsi sistem kapal apakah dapat berfungsi dengan normal semuanya ketika berada di atas air. Karena tank boot ini nantinya diharapkan dapat mendukung tugas TNI dalam melakukan operasi rawa, laut, sungai, dan pantai atau disingkat Rala Suntai, serta tugas penjagaan laut dan pantai atau Sea and Coast Guard. Nah, itu artinya medan-medan perairan yang dangkal, berarus, bergelombang, berombak, air asin hingga air payo pun harus bisa dilalui tank boot ini tanpa ada masalah. Karena dalam penugasannya nanti tank boot ini pun dirancang untuk pengangkutan personel bos, yaitu dengan kapasitas angkut 60 orang personil dan 5 orang kru. Kecepatan maksimum tank boot ini pun mencapai 40 knot serta daya jelajahnya hingga 600 nautical mil. Nah, bagi yang belum paham, 1 nautical mil itu sama dengan 1,852 km. Jadi 600 nautical mil sama dengan berapa bos? Hayo, coba kalian kalikan. Nah, walaupun saat mock-up-nya kali pertama muncul, tank boot ini tampak memakai meriam dengan kaliber 105 mm hingga tampak gagah bagaikan tank kelas MBT yang terapung di laut. Namun, untuk tank boot kali ini sepertinya belum bos. Kali ini ia dilengkapi dengan senjata utama RCWS Cannon kaliber 30 mm dan 2 senapan mesin 12,7 mm. Dengan ini, tank boot siap menjaga kedaulatan dan mempertahankan wilayah perairan NKRI. Nah, pasti nanti banyak yang bilang kan, kok kecil amat meriamnya? Tenang bos, ini kan tahap pertama. Kedepannya mungkin bisa juga dipasang meriam 105 mm atau bahkan 120 mm yang pastinya sesuai kebutuhan masing-masing. Bahkan mungkin bisa juga dipasangi rudal seperti yang admin bilang di awal tadi. Dikutip dari situs Kementerian Pertahanan terdahulu, perlu kalian ketahui bahwa program tank boot ini merupakan konsep pengembangan kendaraan tempur perairan yang belum ada di negara manapun, tetapi merupakan suatu terobosan karya anak bangsa yang berorientasi pada tipologi wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah rawa, laut, sungai, dan pantai yang dilengkapi dengan senjata RCWS 30 mm. Nantinya, tank boot ini pun akan digunakan sebagai senjata pertahanan dalam mengatasi setiap ancaman operasi militer selain perang atau OMSP, serta mampu melindungi awak dan personel infanteri yang berada di dalam tank boot tersebut. Nah, bisa dibilang ini Panzer Anoa versi kapalnya bos. Bayangkan, Panzer Anoa saja saat ini sudah banyak jenisnya. Ada Anoa Mortar, Anoa Recovery, Anoa Command, Anoa EPC, dan lain-lain. Semuanya satu jenis, cuma peralatan dan fungsinya saja yang diubah. Ya, kedepannya pasti samalah dengan tank boot ini. Pasti dikembangkan terus bos. Apalagi program tank boot ini dilaksanakan oleh konsorsium, yaitu kelompok perusahaan pertahanan Indonesia, di mana PT Pindad menjadi lead integrator atau yang memimpin, bekerja sama dengan PT Lundin Industri Invest, PT Len Industri, dan PT Harif. Nah, sekarang kita lanjut sedikit mengenai model-model dari tank boot Antasena ini bos. Oke, jika kita melihat gambar atau desain yang pernah beredar di berita-berita, maka dari gambar ini dapat kalian lihat ada 3 versi tank boot Antasena. Yang pertama, varian tank boot Antasena EPC 30 dan inilah yang meluncur di Banyuwangi. Yang kedua ada varian tank boot kaliber 105 mm. Ini tank boot dengan senjata meriam yang dimiliki sama dengan tank Harimau Hitam bos. Dan yang ketiga
Nah, ini nih yang paling sangar, yaitu varian tank boat rudal. Nah, untuk varian tank boat rudal ini admin pun belum bisa banyak bacot bos, karena belum ada sumber resmi langsung yang menerangkan tentang spesifikasi dari varian tank boat rudal ini. Tapi untuk kapal jenis tank boat rudal ini sepertinya juga sudah tidak asing lagi. Karena jika kalian melihat video admin yang memberitakan tentang kapal rudal China yang mengejar kapal Filipina kemarin, ada namanya Hobei Class tipe 022. Nah, kayaknya itu cukup mirip. Bukan maksud admin nyamain ya bos, tapi ya mungkin sekilas jika kita lihat varian tank boat rudal ini, mungkin akan seperti kapal-kapal di kelas misil boat kelas ini. Oke, meskipun kapal tank boat rudal ini belum dibuat, tapi sampai sini kalian paham kan bos? Nah, selain itu jika kalian sering nonton video admin pasti tahu tuh, speedboat rudal punya Iran yang sekali bikin sampai ratusan terus dipamerin kemarin. Nah, salah satunya yaitu adalah Paycup Missile Boat. Ini dia barangnya. Bahkan, missile boat dari kelas Paycup ini pun sudah banyak jenisnya bos. Mulai dari Paycup 1, Paycup 2, Bavar Paycup 2, Jolgarvar Paycup 3. Bahkan, Paycup mereka ini pun sudah dilengkapi dengan rudal SSM, yaitu Surface to Surface Air Missile. Yaitu Surface to Surface Missile dan bahkan juga ada torpedo ringannya. Nah, mantap kan? Begitulah kira-kira nanti tank boat rudal Antasena. Tapi saat ini admin tak bisa jelaskan banyak tentang tank boat rudal ini bos. Namun kalau mau dijelaskan tentang missile boat ya mudah-mudahan bisa. Wong sumber terpercayanya banyak kok. Masalah bahasa tinggal Google Translate aja bos, biar nggak pusing-pusing. Jadi, mari kita dukung dan apresiasi pengembangan tank boat karya anak bangsa ini. Semoga uji cobanya lancar dan tidak ada halangan, sehingga dapat cepat mendukung tugas-tugas TNI di tanah air. Untuk masuk ke lembah-lembah, sungai, rawa-rawa, pantai. Kalimantan, Papua, Sumatera, Jawa semuanya kayaknya bisa masuk. Dan akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make sense.